Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun salawat ya, menemani atau mau apa ya? Ya jumpa suara kita kali ini. Kalau tiba-tiba pengen live nih, live aja ya gitu. Yang masih di jalan lagi macet-macetan, tetap semangat ya. Jangan emosi, jangan emosi. Ya, jalan kadang-kadang suka begitu, suka sering gitu ya. Oke, lagi apapun teman-teman ya, coba ke ruang dengarnya. Pengen sharing aja, pengen sharing tentang apa ya? Gimana agar hati bahagia menghadapi segala ketentuan Allah. Segala ya. Soal-soal ininya nih, apa namanya? Temanya gitu ya. Tapi apa ya, pada kenyataannya begitu kan ya, banyak yang kok jadi sulit menemukan bahagia gitu ya, padahal kadang-kadang iya gitu ya. Kadang-kadang iya. Tapi bismillah ya, pernah gak sih kita ngerasa ya Allah kenapa sih hidupku kok begini-gini amat ya gitu. Begini amat ya gitu. Misalkan apa ya, ada yang lain nikah kita masih nanya-nanya, ya Allah salah aku di mana nih gitu ya. Apa yang lain usahanya laris misalkan, ya kita masih sibuk ya ngitung recehan ya untuk buat beli gorengan gitu kan. Kenapa sih gitu ya? Terus kita duduk termenung gitu ya sambil memandang langit menanti inspirasi turun gitu. Tapi justru yang datang malah tukang bakso gitu ya. Tulisannya tuh saat ada bahu untuk bersandar masih ada semangkuk bakso yang menghangatkan gitu. Ya gitu ya teman-teman. Hidup tuh memang kayak gitu. Kadang lucu, kadang perih, tapi percaya deh, Allah tuh nggak pernah salah ya dalam menulis takdir gitu. Yang sering keliru tuh kita, yang keliru membaca, keliru menyangka, ya, keliru menyikapi. Gitu. Bayangin gitu teman, bayangin seorang ibu yang sedang masak rendang ya, tahu rendang ya? Salah satu masakan terenak di dunia. Gitu ya. Terus ibunya lagi masak, anaknya datang protes itu, Bu, kok kenapa sih masak daging itu lama banget? Kan kasihan, lamaan tuh Bu. Ya ibunya saya senyum aja gitu ya. Nah kalau mau empuk ya emang harus dimasak lama, ya gitu caranya gitu ya. Nah mungkin boleh jadi gitu ya, Allah mendidik hamba-hambanya tuh kayak gitu. Kadang kita tuh direbus dengan cobaan gitu ya, digosongkan dengan masalah gitu, diasinkan dengan air mata gitu. Ya. Tapi itu semua bukan untuk menyakiti ya, tapi untuk nguatin kita gitu sebenarnya. Ya tadi ya, direbus sama cobaan, digosongin sama masalah gitu ya, diasinkan dengan air mata ya buat nguatin kita gitu. Ya. Sebagaimana rendang tadi itu. Sebagaimana rendang yang lezat tadi, yang enak tadi, ternyata berasal dari daging yang dimasak dengan sabar teman-teman ya. Kebayang ya kalau pernah nggak makan rendang tapi masih keras, masih alot itu ya, mungkin kurang sabar masaknya gitu ya. Jadi rendang yang selezat itu adalah hasil dari daging yang dimasak dengan sabar ya. Kan gimana kata Allah tuh di surah At-Taghabun ya, surah At-Taghabun ayat 11 itu mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah baca ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Gitu ya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya ya dia ya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah At-Taghabun ayat ke-11 ya. Nah, perhatiin baik-baik. Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya gitu ya. Karena sejatinya yang bahagia itu bukan dompetnya, tapi hati gitu ya. Assalamualaikum Miss Dini. Apa kabar Miss Dini? Nah, Bismillah.
Iya nih, lagi iseng-iseng pengen sharing di sini ya. Nah, Waalaikumsalam. Nah, kadang kita tuh ngeluh gini nih, ya. Ya Allah, kenapa sih aku tuh kok apa ya, nggak sekaya orang-orang itu, nggak setajir orang-orang itu, nggak sebahagia orang-orang itu gitu ya. Padahal apa namanya? Kalau kita punya harta segunung tapi hati kitanya ringkih, tetap aja gelisah gitu ya. Ya. Ada loh banyak mungkin orang-orang yang boleh jadi mobilnya Alphard gitu ya. Tapi dia kalau mau tidur itu mesti minum obat tidur dulu gitu. Nggak tenangnya, saking nggak tenangnya gitu. Ya. Assalamualaikum Bu Ani. Wah, alhamdulillah. Apa kabar Bu Ani? Nah, jadi tadi ya ada orang yang boleh jadi mobilnya Alphard gitu ya, apa namanya, tapi tidurnya susah gitu. Mesti minum obat penenang dulu ya, masih minum obat tidur dulu gitu ya. Sementara di lain sisi ada orang yang boleh jadi motornya butut, bahkan naik sepeda gitu ya, tapi tidurnya tuh nyenyak gitu ya, kayak bayi abis dikasih ASI ibunya gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, karena bahagia itu bukan. Waalaikumsalam Bu Ani. Ya, jadi bahagia itu bukan soal apa yang kita punya gitu ya, tapi kita pahami tentang hidup. Gitu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kapan kita ngobrol Bu Ani? Masih punya utang ngobrol Bu Ani nih ya. Nih Miss ini nggak ngajar nih, biasanya habis maghrib nih. Biasanya habis maghrib ngajar ya? Atau lagi libur? Alhamdulillah. Assalamualaikum yang udah gabung ya. Jadi tadi ya, apa namanya, bahagia itu bukan soal apa yang kita punya, tapi apa yang kita pahami tentang hidup. Makanya banyak ya orang-orang bijak, bahkan ulama yang bilang kunci bahagia itu satu, ridho gitu ya. Ya, bahagia itu datang bukan saat semua berjalan sesuai keinginan kita, tapi bahagia itu datang ketika hati kita ini belajar nerima gitu ya. Belajar nerima bahwa setiap ketentuan Allah pasti ada hikmahnya, pasti gitu ya. Alhamdulillah guru-guru datang semua, alhamdulillah. Seru ya kalau guru datang semua ya. Pasti kalau guru nggak ada gitu ya. Makanya guru tuh nggak boleh sakit nih, kasihan santrinya ya. Nah, ridho itu boleh jadi bukan pasrah nyerah gitu ya, tapi tunduk dengan yakin sambil tetap berusaha gitu ya. Ridho itu kita kayak ini, kayak apa ya analoginya ya, kayak kita naik perahu ya dengan aliran sungai yang deras gitu ya. Kita tetap dayung gitu ya, tapi kita tahu tuh Allah yang ngatur arusnya tuh Allah gitu. Udah kita dayung aja gitu. Ya, jadi apa namanya, ketika arus membawa kita ke tempat yang nggak kita rencanain, ya udah kita belajar berkata, ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu, maka bahagiakanlah hatiku untuk mencintainya. Ya, kadang-kadang kita kan diombang-ambing arus ya, gitu ya. Tapi ya udah, ya apa namanya, ya kita doain tadi, ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu, maka bahagiakan aku untuk mencintainya gitu. Jadi tenang jadi lebih aman gitu aja gitu ya. Nah, jadi coba deh kalau masih apa namanya, masih waduh, Bang, waalaikumsalam Bang Beng, waduh, Hairul Setiadi kalau nggak salah ya. Masya Allah nih Bang Beng nih, udah lama nggak ketemunya di sini ya. Nah, ini ada beberapa tips atau apa ya, latihan kecil tapi untuk membesarkan hati gitu ya. Nah, kita coba ya 3 hal yang mungkin boleh jadi sederhana gitu ya, boleh jadi sederhana tapi bisa jadi powerful juga gitu ya. Nah, coba ya. 1, setiap bangun pagi saya setelah doa segala macam gitu ya, coba deh katakan, bilang begini sama dia, ya Allah, aku siap nih, insyaallah aku siap dengan semua ketentuanmu hari ini gitu ya. Bahagiakan aku dalam penerimaan. Ya Allah, aku siap dengan semua ketentuanmu hari ini. Bahagiakan aku dalam penerimaan itu.
Jadi apa namanya, ya udah terima gitu, hari itu harus terima gitu ya. Coba nanti besok pagi bangun, ya Allah aku siap dengan semua ketentuanmu hari ini, tolong bahagiakan aku dalam penerimaan ini ya Allah gitu ya. Itu pertama. Terus yang kedua, setiap ada hal-hal yang gak menyenangkan ya, atau let's say musibah kecil lah ya, kita bilang ya Allah mungkin ini caramu mengajarkanku bersabar ya. Ya Allah mungkin ini caramu mengajarkanku bersabar, terima kasih ya Allah. Jadi nggak sakit tuh hatinya tuh ya. Jadi setiap ada musibah kecil, apa nih sebentar, oh oke sebentar, ada ini dulu nih. Oke. Nah tadi ya, kalau ya setiap ada musibah kecil katakan mungkin ini caramu ya Allah mengajarkan gue bersabar gitu ya. Jadi terima kasih ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Nah yang ketiga, tadi debatnya, latihannya adalah setiap orang setiap kita ngelihat orang lain yang lebih sukses, lebih happy gitu ya, yuk coba katakan Allah tuh maha baik gitu ya, dan saya yakin Allah juga sedang menyiapkan sesuatu untuk gue juga gitu ya. Jadi nggak usah dengki, nggak usah hasad gitu ya. Setiap kita melihat orang lain lebih sukses, lebih happy, lebih bahagia gitu ya, kita bilang ya Allah tuh maha baik ya, dia lagi dikasih nikmat sama Allah gitu ya, dan aku yakin Allah sedang menyiapkan sesuatu untukku juga gitu ya. Jadi kita nggak usah hasad, nggak usah kan seneng ngelihat orang susah atau susah atau orang senang, dan itu nggak boleh tuh, nggak boleh ya. Jadi jangan sampai ketika kita ngeliat orang lain senang, orang lain happy, orang lain bahagia, kitanya malah susah. Kan alhamdulillah, jangan kayak gitu ya. Nah jadi menarik itu pelajaran dari Nabi Ayub. Nih, kenal Nabi Ayub? Kalau ada yang kenal bingung untuk kenal di mana ya. Ya, tapi kita tahu lah sirahnya ya, dari guru-guru kita, dari siapa gitu ya. Nabi Ayub tuh kehilangan banyak hal, bahkan segalanya gitu ya. Hartanya habis, anaknya juga meninggal gitu ya. Terus kesehatannya gitu ya, terganggu sekali gitu ya. Tapi tahukah kita apa yang tetap beliau jaga gitu ya? Nah, di dua hal, yaitu sabar dan syukur ya. Bukankah Allah telah memberi kita lisan untuk berzikir ya, dan hati untuk mencintainya Allah, untuk mencintai Allah ya. Kita dikasih sama Allah lisan nih buat berzikir, dikasih hati buat mencoba mencintainya gitu. Masya Allah. Jadi apapun yang terjadi gitu ya, apapun ya yang menimpa kita ya, karena musibah itu artinya sesuatu yang menimpa gitu. Apapun yang menimpa dari kita masih punya dua hal. Kita masih punya dua. Yang pertama, mulut yang bisa berdoa dan hati yang bisa menerima. Jadi yuk kita belajar bahagia gitu ya. Kita belajar bahagia, bukan bahagia karena segalanya sesuai keinginan gitu ya. Itu sih udah simple ya gitu ya. Tapi yuk bahagia karena hati kita tuh ridho ya terhadap segala ketentuan. Jadi terserah Allah mau bikin gimana gitu ya, mau bikin kita ke kanan, bikin ke kiri ya, mau jungkir balik, terserah Allah deh gitu ya. Karena saat hati kita berteman dengan takdir Allah gitu ya, maka hidup ini tuh apapun warnanya, bagaimanapun dinamikanya akan terasa lebih indah dari lukisan paling mahal sekalipun ya. Jadi semoga hati ini dilapangkan gitu ya, dilapangkan dari resah yang gak perlu, dari ingin yang berlebihan gitu ya, dari kecewa yang gak selesai gitu ya. Nah karena sesungguhnya gak ada yang lebih membahagiakan pada menerima bahwa setiap halaman hidup kita ini ditulis langsung lah sama Allah yang Maha Pengasih gitu ya. Jadi kalau pengen bahagia, jangan tunggu takdir berubah, tapi ubah cara kita memandang takdir. Dan ada satu nih sebagai penutup gitu ya. Di ketika Rasul itu awal-awal hijrah kan ya, pengen ke Taif dulu ya. Peristiwa ke Taif itu, ketika Rasul itu dakwah di sana ya, ternyata
bukan disambut kan malah, iya Bu Ani mangga silahkan. Assalamualaikum semuanya. Ini udah mau selesai kok, udah closing statement ini. Jadi ketika Rasul ke Taif ya, ketika itu kan bukan disambut tapi malah disambit ya, kan gitu ya, sirahnya ya, bukannya disambut malah disambit. Bahkan apa namanya, Rasul mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya gitu ya. Ya sebagian riwayat menyampaikan Rasul sampai berdarah-darah gitu ya. Bahkan apa namanya, ada malaikat yang Waalaikumsalam Bu Ida, apa kabar? Ya, bahkan apa namanya, tuh gunung Taif tuh mau mungkin malaikat itu minta izin sama ya Rasulullah nih, boleh nggak ditimbrengin gitu ya ke penduduk Taif gitu ya. Tapi enggak kan ya, Rasul malah jangan apa namanya, sebetulnya nanti di di masa selanjutnya ada orang-orang yang dari Taif itu yang beriman gitu ya, yang beriman sama Allah. Tapi yang keren adalah satu momen di situ ya, ketika Rasul tuh bilang gini, kurang lebih gini lah ya terjemahan bebasnya gitu ya. Ya Allah, terserah deh nih, setelah ini mau kemana lagi, terserah engkau mau melangkahkan kakiku ini mau kemana ya, mau ke selatan, mau ke utara, ke barat atau ke timur, terserah, yang penting engkau tidak marah. Asik poin itu ya. Jadi terserah mau gimana warna hidup kita, bagaimana apa namanya, dinamika hidup kita setiap hari, yang penting Allah tidak marah. That's the point gitu ya. Jadi yaudah, terserah Allah deh, orang hidupnya Allah gitu ya, terserah Allah mau bikin kita kayak gimana. Tapi yang jelas poinnya tadi, jangan sampai kita lupa bahwa apa yang Allah sediakan buat kita ini itu sebenarnya buat mendidik kita loh gitu ya. Ini buat kita semua. Allah tuh maha sayang ya, maha penyayang, maha pengasih, iyalah, kita gini deh, kita punya apa ya, punya sesuatu yang kita buat gitu ya, pasti sayang kan ya. Ini kita kan makhluk Allah tuh kholik gitu, kita makhluknya, masa ada sang kholik nggak sayang sama makhluknya gitu ya. Jadi dah pelan-pelan ya, sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan kita mulai sekarang bisa lebih bahagia ya dengan belajar ridho, menerima apa yang Allah sajikan di hidup kita gitu ya. Oke, udah mau Isya, kita siap-siap Isya. Nanti kalau seru kita lanjut lagi ke part selanjutnya ya. Tapi sekarang kita cukupkan dulu. Terima kasih banget semuanya udah yang buat nyimak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di live berikutnya insyaallah.